Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila dengan NIM 22810500054 kelas 6B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis regresi logistik. Langsung saja ke studi kasus 1. Jadi studi kasusnya, seorang mahasiswa sedang melakukan penelitian pada sebuah perusahaan PT Indosat Uridu di kantor cabang Cirebon, Jawa Barat yang digunakan untuk pemberian fasilitas internet di SMAN 2 Kota Cirebon. Mahasiswa tersebut mengambil judul penelitian pengaruh pelayanan, kualitas produk, dan jaringan internet terhadap kepuasan pelanggan. Nah, berikut data-datanya. Ini pelayanannya, kualitas produk, jaringan internet terhadap kepuasan pelanggan. Jadi ini yang ketiganya, X1, X2, X3, dan Y. Langsung saja kita ke SPSS-nya untuk melakukan uji analisis regresi. Langsung ke variable view. Tadi X-nya kan ada 3, kita masukkan jadi X1, X2, X3, dan Y. Kita ubah desimalnya menuju 0. Kita label tadi X1 apa? X1 itu pelayanan. X2 kualitas produk. X3-nya itu jaringan internet. Dan Y-nya itu kepuasan pelanggan. Kita ubah yang variabel Y-nya, value variabel Y-nya itu yaitu kalau 0 itu tidak puas, add, kalau 1 itu puas, add. Oke. Terus measure-nya diganti, kalau yang X itu scale karena datanya bentuknya skala, kalau yang Y itu nominal. Langsung saja kita ke data view-nya. Tadi kan datanya udah ada di Excel. Kita kopikan saja. Copy. Lalu dipastekan di sini. Ini ada 55 data. Langsung saja kita ke uji analisis regresinya. Caranya ke analyze regression, terus pilih binary logistik. Masukkan variabel Y-nya ke dependent, variabel X-nya ke covariate, semuanya X1, X2, dan X3. Terus klik option, terus dicentang Hostmer-Lomeshow sama iteration history. Terus klik continue, klik OK. Di sini ada blok 0 sama blok 1. Kalau blok 0 itu belum dimasukkan variabel X-nya. Di sini kan ada N-nya itu 55. Tadi kan berarti ada 55 responden, 55 data. Nah, kalau tidak puas itu 0, puas itu 1. Di sini ada judulnya yaitu pengaruh pelayanan, kualitas produk, dan jaringan internet terhadap kepuasan pelanggan. Ada hipotesisnya, ada H1, H2, H3. Yang ini kan udah dijelaskan tadi, ada 55 responden. Yang ini yang 0 itu tidak puas, yang 1 puas. Di sini ada blok 0. Kriteria pengujiannya itu yaitu jika nilai log likelihood-nya lebih kecil daripada chi-square,
Maka model sebelum dimasukkan variabel independen sudah memenuhi syarat uji. Tetapi jika nilai log likelihood-nya lebih besar dari chi-square, maka model sebelum dimasukkan variabel independennya masih tidak memenuhi uji syarat. Kita akan melihat ininya dengan cara menghitung tabel chi-square-nya, yaitu df sama dengan n dikurangi 1. N-nya itu tadi kan 55 dikurangi 1 jadi 54. Berarti tabel chi-square-nya kalau 54 ya 0,5 nih, 72,153 yang ini. Karena nilai min 2 log likelihood-nya lebih besar dari chi-square tabel, yaitu 74, sekian-sekian lebih besar dari 72 sekian-sekian, maka berkesimpulan model sebelum dimasukkan variabel x-nya belum memenuhi syarat uji. Terus variabel in the equation. Sebelum variabel x dimasukkan dalam model, didapatkan nilai b koefisiennya 0,330 dengan odds rasionya sebesar 1,391. Nih. Nilai ininya 1,3. Nilai b 0,330 dan nilai XB 1,391. Dan nilai signifikansinya yaitu 0,227. Terus sekarang omnibus test of model coefficient. Kriteria pengujiannya yaitu nilai sig-nya itu lebih kecil dari 0,05. Ini nilai sig-nya berapa? (0,01) kan, berarti lebih kecil dari 0,05. Yaitu berkesimpulan berpengaruh secara simultan. Simultan itu bersama-sama terhadap variabel dependen. Model summary-nya, nilai R-square-nya sebesar 0,348. Maka berkesimpulan berpengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama, yaitu sebesar 34,8%. Ini yang ini model summary. 34,8% berpengaruhnya. Hosmer and Lomeshow. Kriterianya dikatakan baik jika nilai sig-nya lebih besar dari 0,05. Nilai sig R. Nih, nilai signifikansinya kan 0,113, berarti lebih besar dari 0,05. Berarti ini kriterianya baik. Variable in the equation. Kriteria pengujiannya nilai sig-nya lebih kecil dari 0,5, maka berkesimpulan berpengaruh secara parsial. Variabel pelayanan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,02, yaitu lebih kecil dari 0,05. Berkesimpulan pelayanan berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan pelanggan. Berarti kan H1 diterima. Kalau yang X2 ininya lebih besar dari 0,05, berarti H2-nya ditolak. Berarti kualitas produknya itu tidak memiliki pengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Mohon maaf terputus tadi.
Lanjut ya, yang X2. X2 itu kan lebih besar ya daripada 0,05. Berarti H2-nya itu ditolak. H2-nya itu kan kualitas produk. Kualitas produk berarti tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. X3 nih nilai signifikansinya 0,10189. Berarti kan lebih besar dari 0,05. Berarti tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. H3 itu kan jaringan internet. Berarti jaringan internet itu tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Jadi yang diterima itu hanya X1. X1 itu pelayanan. Berarti yang H1 diterima pelayanan. H1-nya itu pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Berarti jika ingin meningkatkan kepuasan pelanggan, kita harus meningkatkan pelayanannya supaya usahanya lebih berkembang. Terima kasih, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.